Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahdania, NIM 609118034, kelas Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Islam yang saya idolakan, yaitu kisah Aisyah binti Abu Bakar. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam yang saya idolakan. Ya, saya akan membahas seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW, yang dimana Sayyidina Aisyah ini merupakan istri yang sangat baik. Kisah rumah tangga dengan Rasulullah pun menjadi idaman. Selain itu, Aisyah juga merupakan wanita yang cerdas di berbagai bidang ilmu. Baik, langsung saja kita bahas kisah Aisyah. Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar bin Utsman dan ibundanya Ummu Ruman. Aisyah memiliki sebutan Ummu Abdillah, dikenal dan digelari Asy-Siddiq, yang memiliki arti wanita yang membenarkan. Dia dilahirkan di Mekah sekitar tahun ke-8 sebelum Hijriah. Dia adalah perempuan yang lahir 4 tahun setelah Muhammad diangkat sebagai seorang nabi. Aisyah dijuluki Ummul Mukminin atau ibu kaum mukmin karena kehebatan dalam berbagai bidang ilmu. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik dan berkulit putih serta pipi kemerah-merahan. Sebab itulah dia dipanggil Humairah. Selain cantik, dia juga dikenal seorang wanita yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Aisyah adalah orang yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam. Jadi, dulu ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah pun merasa sangat sedih. Hingga akhirnya Rasulullah pun menikahi Aisyah atas petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Nah, suatu hari datanglah malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah gambar Aisyah pada secarik kain sutra yang berwarna hijau, sambil mengatakan, dia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Nah, bisa dilihat di hadis riwayat Tirmizi ya. Lalu pernikahan ini terjadi di Mekah pada bulan Syawal, 3 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Tetapi Rasulullah baru membangun bahtera rumah tangga dengan Aisyah ketika dia berumur 9 tahun di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Sayyidina Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi berstatus gadis. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya adalah janda. Rasulullah banyak mengajarkan fikih dan ilmu-ilmu tentang perempuan. Aisyah adalah seorang wanita yang paling beruntung yang dimilikinya dan paling dicintai di antara istri-istri Rasul yang lain. Saking cintanya Rasulullah kepada Aisyah, beliau mendoakannya dengan doa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Kisah cinta Aisyah dan Rasulullah sangat membuat hati sejuk. Banyak keromantisan yang tercipta di dalamnya. Rasulullah sangat menghargai istrinya dan begitupun sebaliknya. Karena suatu ketika masakan Aisyah keasinan, tetapi Nabi tidak berkomentar
dan memakannya dengan lahap sampai habis. Setelah itu, Aisyah makan, tetapi sadar masakannya terlalu asin. Nabi tidak berkomentar, bahkan mengatakan sangat enak. Begitu Nabi sangat menghormatinya. Pernah juga nih, saat itu Nabi pulang dakwah. Nabi rela tidur di luar karena tidak mau membangunkan Aisyah. Tapi ternyata Aisyah ketiduran di belakang pintu karena menunggu Nabi. Masya Allah sekali ya. Aisyah selalu taat dan mendukung serta melakukan apa yang terbaik untuk Nabi. Sayyidina Aisyah juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Banyak masalah, iri, cemburu, dan lainnya yang menghampiri mereka. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu pernah terbakar api cemburu karena merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan Khadijah radhiyallahu anhu, istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing istrinya itu agar rasa cemburu tidak meningkat ke emosi yang tidak perlu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami mampu mengubah kecemburuan istrinya menjadi cinta kasih. Hingga pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menawarkan perpisahan. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 29 dan 28, yang intinya memberikan pilihan antara hidup tetap bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia. Maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi bagaimanapun kondisi beliau. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia di kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Syarif atas segala makanan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya, yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Nah, sebagai seorang istri Nabi, Aisyah juga pernah difitnah atas kesuciannya. Tapi Aisyah sangat sabar atas segala hal yang menimpanya. Sayyidina Aisyah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya ada ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan syair Arab. Ada beberapa anggapan bahwa perempuan dalam masyarakat muslim menempati posisi yang kurang menguntungkan. Padahal, beberapa tokoh utama perempuan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting. Di antaranya ada Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kecerdasannya. Peran Aisyah dalam sejarah Islam cukup strategis. Kapasitas keilmuannya telah banyak memberikan kontribusi nyata pada perkembangan keilmuan Islam. Aisyah seringkali menjadi referensi dan rujukan bagi ulama dan para sahabat Rasulullah. Kepandaiannya unggul dan mumpuni, bahkan melampaui kepandaian wanita-wanita dan pria muslim pada zamannya.
terutama dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, kedokteran, dan sastra. Di saat-saat terakhir kepergian Nabi, juga memilih di tempat Aisyah. 4 hari sebelum wafat, kondisinya semakin parah. Tetapi, Nabi masih sempat menjadi imam sholat. Namun, saat waktu Isya datang, beliau sudah tidak sanggup keluar, lalu menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Saat detik-detik sakaratul maut datang, Nabi berada di pangkuan Aisyah. Sahabat-sahabat Nabi juga berdatangan dan menangis karena kekasih Allah akan tiada. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan memandang ke atas. Bibirnya bergerak-gerak dan berucap, "Mari berdoa," dan mengulang-ulangi kalimat tersebut. Dan akhirnya nyawa terpisah dari raga. Nabi wafat sambil bersandar antara dada dan leher di pangkuan Aisyah. Kemudian Aisyah meletakkan kepala Rasulullah di atas bantal. Nabi wafat pada waktu duha, hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, itu dia cerita tentang keistimewaan Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah. Semoga bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.